Oke guys, selamat datang di channel Badar 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Kuronoso Kanshi berdasarkan light novel, atau bisa disebut juga dengan Black Summoner. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum menonton video sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, langkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di video sebelumnya membahas tentang pertandingan semifinal terakhir antara Sera versus Goldiana, dan pada akhirnya Sera lah yang jadi pemenang. Nah, setelah pertandingan semifinal berakhir, Kelvin dan rekan-rekannya berjalan menuju ke penginapan. Jalan-jalan di ibu kota dibanjiri berita setelah pertandingan semifinal berakhir. Terlepas dari usia dan jenis kelamin, setiap penduduk kota terakhir putus asa untuk mengetahui hasil turnamen. Kelvin tidak menyangka final akan berlangsung besok karena Kelvin mengira mereka akan menyelesaikannya hari ini. Dengan berita-berita seperti itu, Kelvin mengambil jalan-jalan memutar untuk menghindari keramaian. Kelvin menarik kerudungnya ke bawah, bakal ada keributan jika dia, orang yang berada di koran, terlihat. Sementara Sera, Gerard, Alex, dan Dahak berada di kolam ajaib Kelvin untuk saat ini, karena tampilan mereka sangat mencolok. Begitu juga Melvina yang saat ini tidur nyenyak setelah mengantuk karena perut kenyang. Sementara Evil dan Rion menutupi kehadiran mereka menggunakan tindakan terselubung. Jadi, hanya menyisakan Sutola yang mendapat tumpangan dari Kelvin. Juga pelayan dan Enji yang berada di belakang. Kelvin mendengar isak tangis Sutola yang berada di punggungnya. Sutola telah seperti itu sejak semifinal berakhir. Itu karena Sutola telah bertekad akan membantu di awal pertandingan. Tetapi, Sutola mendapati dirinya tidak dapat mengikuti pertarungan yang luar biasa. Kelvin dan Gerard telah tinggal di sebelahnya untuk memberikan komentar, tetapi mendengar sesuatu dijelaskan dan melihatnya secara langsung adalah pengalaman yang sangat berbeda. Yaitu karena level statistik Sutola sangat rendah. Meski kedua pelayan pribadinya yaitu Rosalia dan Huba mencoba untuk menghibur, tapi kepala Sutola masih tertunduk. Melalui mata analisis, Kelvin melihat bahwa level Sutola adalah 14 dan ini adalah sesuatu yang dia anggap aneh. Kelvin berbisik ke telinga Rosalia. Kelvin bertanya bukankah level Sutola terlalu rendah untuk menjadi Jenderal Black Ops, terutama dibandingkan dengan Asgard. Rosalia menjawab dengan suara yang sama lembutnya. Rosalia mengatakan bahwa awalnya posisi jenderal adalah sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Sutola. Selain melakukan pertukaran ke akademik di benua barat, Sutola hampir tidak pernah meninggalkan kastil, apalagi mengalami pertempuran langsung dengan monster sebelumnya. Namun, Sutola adalah seseorang jenius yang tidak pernah melupakan apapun yang dia lihat. Sutola kemungkinan akan mengumpulkan berbagai pencapaian jika dibiarkan sendiri. Tetapi, Raja Trisen sebelumnya berusaha keras untuk mengangkatnya sebagai Jenderal Black Ops, memberinya tempat untuk sepenuhnya melatih kemampuannya. Adapun keterampilannya, Rosalia khawatir Kelvin harus bertanya sendiri pada Sutola. Kelvin ingat kalau Sutola tidak pernah melupakan apa yang dia lihat. Tapi itu membuatnya semakin ironis bahwa Sutola sekarang kehilangan ingatan setelah apa yang dilakukan Raja Iblis padanya. Kelvin kemudian bertanya lagi, apakah Trisen melarang Sutola untuk menaikkan levelnya? Rosalia menjawab bukan itu. Namun, seperti yang dia katakan sebelumnya, Sutola adalah putri yang berharga dari negara Trisen. Rosalia tidak dapat mendukung untuk mengeksposnya pada bahaya yang tidak perlu, terutama mengingat kondisi mentalnya saat ini. Kelvin bilang bukankah Asgard juga berharga, di mana dia adalah putra mahkota. Rosalia menjawab kalau Asgard berbeda, dia sama seperti Kelvin, seorang maniak petarung yang menginginkan kebebasan.
Setelah mendengar jawaban Rosalia, Kelvin memanggil Sutola. Kelvin bilang akan melatih Sutola. Tentunya setelah usai turnamen. Kelvin akan mengajak Sutola menjelajahi dungeon. Sutola langsung setuju dengan ajakan Kelvin. Sutola senang bisa dilatih oleh Kelvin. Sutola akan menambah pengalamannya untuk membantu Rion dan Kelvin. Intinya, Sutola yang awalnya murung sekarang jadi semangat. Melihat Sutola penuh dengan antusias, Kelvin cukup terkejut. Kelvin jadi tahu bahwa Sutola penuh dengan ambisi. Kelvin melihat tatapan tajam Rosalia dan ubah ke arahnya. Tapi Kelvin bisa meyakinkan mereka bahwa ini tidak akan berbahaya. Melihat Sutola yang terlalu bersemangat, Enji bilang sebagai kakak perempuan dia juga akan mengumpulkan keberaniannya. Enji bilang pada Evil kalau Evil tidak terlalu yakin dengan apa yang dimaksud Enji, tapi Evil tetap memberikan dukungannya. Sesampainya di penginapan, Kelvin memanggil Sera dan yang lainnya. Mereka kembali ke penginapan setelah mengucapkan selamat tinggal pada Enji. Di penginapan mereka memiliki pemandian air panas. Sera menyatakan dia ingin berendam dan segera pergi, membawa Ruka, Rion, dan Sutola yang sekarang sudah ceria. Khawatir meninggalkan mereka tanpa pengawasan, Evil juga pergi bersama para pelayan. Sementara Melvina masih tidur sambil ngigau kalau dia masih kenyang 80% di dalam kolam ajaib Kelvin. Kelvin kemudian duduk di sofa. Kelvin merasa puas atas pertandingannya melawan Jeroel, Krostina, dan Leonhard. Jadi, di pertandingan final Kelvin akan berhadapan dengan Sera. Kelvin memikirkan tentang kekalahannya setiap pertandingan latihan dengan Sera. Jadi, Kelvin kira seberapa banyak yang bisa dia persiapkan sebelum pertarungan akan menjadi kuncinya. Saat Kelvin berada di tengah pikirannya, Kelvin melihat salah satu anggota staf penginapan buru-buru mendekati Kelvin. Wanita staf penginapan memberi Kelvin 2 amplop. Setelah Kelvin cek, ternyata amplop-amplop itu dari Enji dan Leonhard. Surat dari Enji meminta Kelvin untuk menemuinya di Colosseum jam 10 malam melalui pintu belakang. Sedangkan surat dari Leonhard meminta Kelvin menemuinya di Kastil Gaunian dan juga di jam 10 malam. Kelvin kaget kalau dia harus menemui seseorang di waktu yang sama. Setelah seharian penuh, Kelvin memprioritaskan surat Enji dan Kelvin mendapati dirinya seorang diri di Colosseum. Itu karena Evil dan rekan-rekannya yang lain meminta Kelvin datang ke sini. Jadi, Kelvin hanya akan meminta maaf besok pada Leonhard dengan alasan ketiduran. Kelvin memperhatikan Colosseum sangat sepi di malam hari. Kelvin kemudian pergi ke pintu belakang. Di pintu belakang tidak ada penjaga sama sekali. Kelvin merasa Gaunian sangat ceroboh. Kelvin kemudian berjalan melewati pintu masuk kontestan menuju panggung. Kelvin menemukan sosok Enji di atas panggung dengan sinar bulan. Enji mengenakan pakaian yang sama sejak Kelvin bekerja dengannya dan Evil. Enji kemudian menyapa Kelvin, tapi Enji di sini gagap saat bicara. Kelvin bertanya apa yang ingin Enji bicarakan. Enji bilang ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, tapi Enji semakin bingung dan kegagapannya semakin parah. Sehingga Kelvin menyuruh Enji untuk tenang dan memintanya untuk ambil nafas dalam-dalam. Kelvin membimbing Enji untuk duduk di tepi panggung, lalu duduk di sebelahnya sendiri. Setelah mulai sedikit tenang, Enji menoleh pada Kelvin dan berbicara. Enji bilang sebenarnya dia... Namun kata-kata Enji terpotong oleh suara Bal yang tiba-tiba muncul. Kelvin segera berdiri dan melangkah maju untuk menutupi Enji dengan tubuhnya. Kelvin lalu bertanya untuk apa Bal ada di sini. Bukankah Bal tidak punya kursi untuk pertandingan besok? Bal menjawab bahwa dia di sini untuk menemui Kelvin. Tentunya Kelvin bertanya-tanya kenapa dia dan bukan Sera. Kelvin bertanya apa yang dia lakukan. Bal bilang kalau dia dari organisasi tertentu. Dan Bal ada di sini hari ini untuk mengintai Kelvin.
Kelvin bertanya apa Bal menginginkannya. Bal mengatakan dengan jawaban bahwa itu benar. Bal bilang setelah melihat pertarungan Kelvin hari ini, Bal telah menentukan bahwa Kelvin cukup kuat. Jadi Bal bilang Kelvin layak mengisi kursi terendah di antara nomor organisasinya. Dan Bal yakin Kelvin dan rekannya akan semakin kuat. Bal kemudian menyisir rambutnya ke belakang. Bal masih tampak sensual karena suatu alasan. Dengan tawaran itu, Kelvin bilang kalau dia merasa terhormat. Kelvin ingin Bal menceritakan lebih banyak tentang organisasinya dan apa tujuan Bal. Tapi Bal tidak mau mengatakannya. Bal terus mengoceh tanpa mempedulikan Kelvin. Bal bilang jika Kelvin mau bergabung ada syaratnya, yaitu Kelvin harus membatalkan kontrak dengan Melvina. Bal bilang jika Kelvin melakukannya, dia dan organisasinya akan membiarkan Kelvin dan teman-temannya hidup. Mata Kelvin sedikit melebar karenanya. Kelvin heran kenapa Bal tahu tentang Melvina. Bal juga tahu tentang menjalin kontrak, tetapi sebenarnya Kelvin tidak menjalin kontrak dan itu sudah Kelvin bicarakan dengan Melvina. Kelvin kemudian bertanya, apakah tujuan organisasi Bal sejalan dengan membangkitkan Elearis? Bal membuangkan muka dengan pertanyaan ini sambil mendecakkan lidahnya. Melihat reaksi Bal, Kelvin yakin ada seorang pria bernama Gildora di grupnya. Bal menyilangkan tangan dan memejamkan mata. Bal menyuruh Kelvin untuk tidak bertanya dan Bal ingin Kelvin segera untuk memilih. Dengan Bal yang tidak menyangkal apa yang Kelvin katakan, Kelvin menganggap semua itu benar. Tapi yang paling buruk adalah Dewi reinkarnasi sebelumnya. Jadi, Kelvin rasa dia tidak bisa mendapatkan lebih banyak informasi darinya. Kelvin kemudian menjawab kalau dia menolak untuk bergabung dengan organisasi tersebut. Setelah mendengar jawabannya, Bal mengerti. Seketika itu juga Bal mengetuk satu kaki di atas panggung dengan mengangkat dentingan logam yang lembut. Saat Kelvin menguatkan diri dalam persiapan untuk seragamnya, Kelvin merasa dirinya ditarik ke belakang. Dengan wajah Angie memenuhi bidang pandangannya. Angie memasang ekspresi rumit yang terlihat sedih dan senang pada saat yang bersamaan. Angie berkata, "Sayang sekali, Kelvin, tapi di sisi lain, sekarang kepalamu menjadi milikku." Kelvin merasakan sensasi panas melintas di lehernya, lalu pandangannya berputar-putar di udara, lalu di tanah. Ketika sudah berhenti, Kelvin menyadari dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Kelvin tidak merasakan apa-apa kecuali dingin yang dalam semakin dalam. Di dalam pikiran Kelvin, pemproses paralel langsung memberitahunya bahwa dia telah meninggal. Jadi berkah dari Dewi reinkarnasi sekarang akan aktif. Kelvin akan dikembalikan ke kondisi terakhir dia sebelum kematian. Kelvin melihat layar yang tidak dia kenal ada di depan matanya dengan bertulis. Kelvin melihat Angie berbicara dengan Bal seperti teman akrab. Angie bilang dia yakin telah memenggal kepala Kelvin. Bal kemudian menyarankan untuk memenggalnya kembali. Kelvin melihat Angie memegang pedang di kedua tangannya. Kelvin sadar bahwa Angie telah memenggal kepalanya. Kelvin melihat Angie sekarang memakai pakaian yang berbeda dari sebelumnya. Angie sekarang mengenakan mantel hitam dengan tudung yang dijahit telinga kucing. Kelvin kemudian mundur sampai dia berdiri kira-kira di tengah-tengah kedua gadis itu. Kelvin bertanya pada Angie, apakah dia benar-benar Angie? Dengan begitu Angie menjawab bahwa dia adalah Angie yang Kelvin kenal. Meskipun saat ini Angie menyamarkan statusnya. Bal menyela Angie dan menyuruhnya untuk segera membunuh Kelvin. Tapi Angie bilang untuk memberinya beberapa waktu lagi. Ada sesuatu yang ingin Angie katakan pada Kelvin. Angie menoleh ke arah Kelvin dan mulai berbicara. Intinya, Angie menyatakan bahwa dia mencintai Kelvin. Bahkan Angie membuat mantel dengan telinga kucing agar terlihat sedikit lebih imut. Bagi Angie, Kelvin itu sangat. Kelvin memiliki senyuman yang manis. Dan itulah kenapa jika Kelvin tidak mau bergabung, setidaknya Angie ingin kepala Kelvin dengan senyum di atasnya.
Angie mengeluarkan semua kata-katanya dengan senyumnya yang biasa. Bal menghela nafas sambil mengenalkan dirinya bahwa dia penghukum dari kursi ke-6. Bal bilang jika Kelvin ingin mengutuk seseorang karena ini, maka kutuk Melvina. Angie juga mengenalkan dirinya bahwa dirinya seorang assassin dari kursi ke-8. Dengan begitu, aura niat membunuh meledak dari Angie dan Bal, bersiap akan membunuh. Kelvin mencoba untuk menghubungi Phil, Rion, Sarah melalui telepati, namun tidak ada jawaban. Kelvin melihat penghalang yang berbeda dari yang didirikan selama pertandingan, yang sepertinya berfungsi untuk mengisolasi Kelvin. Jadi bagaimanapun Kelvin tidak akan bisa menghubungi siapapun. Di sini, Kelvin hanya bisa pasrah menunggu seseorang untuk menolongnya. Satu-satunya yang ada di kolam ajaib Kelvin adalah Boga dan Medovarak. Lalu, Kelvin menyadari masih ada satu lagi, yaitu Melvina yang selama ini tidur di kolam ajaib. Kelvin menyadarinya setelah Melvina berbicara. Melvina bilang ini memang darurat. Di atas segalanya, membunuh Kelvin adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Bahkan jika Angie yang melakukannya. Sekarang Kelvin senang Melvina telah bangun, dan begitu Kelvin bisa memanggilnya. Melvina melalui telepati bilang Kelvin cukup tenang, tentunya dengan sebutan sayang. Kelvin bertanya apa maksud Melvina. Kelvin bilang dia mungkin bersemangat dalam pertempuran, tetapi dia selalu tetap tenang. Melvina bilang tidakkah Kelvin terkejut karena dikhianati Angie yang Kelvin pikir adalah teman. Kelvin bilang tentunya dia terkejut, apalagi setelah dibunuh oleh orang yang Kelvin percaya. Namun di atas itu semua, Kelvin mengetahui perasaan Angie padanya, sehingga perasaan Angie terhadapnya telah dipenuhi dengan begitu banyak kegilaan, sehingga dia menginginkan kepala Kelvin. Sebaliknya, perasaan Kelvin padanya termasuk kerinduan untuk bertarung dengan versi lengkapnya. Kelvin bilang menempatkan cinta dalam hubungan mereka terasa kurang tepat. Apa yang Kelvin dan Angie miliki adalah sesuatu yang sangat mirip tetapi pada dasarnya berbeda. Dikatakan dengan cara mungkin selama ini Kelvin benar-benar jatuh cinta pada Angie. Pikiran itu mempercepat detak jantung Kelvin dan membuat wajahnya tersenyum. Melvina melalui telepati bilang itu senyum terbaik yang pernah Kelvin berikan. Dan Melvina sangat menyukainya. Tapi Melvina memprotes dengan apa yang baru saja Kelvin katakan. Ia menyatakan untuk berselingkuh langsung di wajahnya. Oh ya guys, Kelvin mengatakan itu melalui pikirannya, tapi Melvina selalu bisa baca pikiran Kelvin. Jadi itulah kenapa Melvina bisa tahu apa yang saat ini Kelvin pikirkan. Kelvin juga memikirkan dia dan Angie sudah ditakdirkan untuk menjadi lawan sejak awal. Dua orang yang sangat berarti bagi satu sama lain. Cara menempatkannya terasa jauh lebih pas. Jantung Kelvin terus berdetak lebih cepat semakin lama dia menatap wajah Angie. Ini adalah sesuatu yang benar-benar harus Kelvin lakukan di sini sekarang. Melvina kembali baca pikiran Kelvin. Melvina bilang dia lupa kalau Kelvin meniak pertempuran. Kelvin menyuruh Melvina untuk berhenti membaca pikirannya, tapi bagi Kelvin itu tidak masalah. Sekarang hal yang terpenting menghadapi mereka. Kelvin menyuruh Melvina untuk jaga bal untuknya, sementara Kelvin akan menjawab perasaan Angie. Melvina menjawab kalau dia tidak suka bagaimana Kelvin mengatakan itu. Tapi karena dia lunak dan murah hati, Melvina akan melakukan apa yang Kelvin minta. Apalagi dia adalah istri sah Kelvin. Tepat setelah menyelesaikan percakapan berkecepatan tinggi Kelvin dengan Melvina, Kelvin memunggungi Bal untuk menghadap Angie. Pada saat itu juga Bal bilang suatu kehormatan bagi pecandu pertempuran seperti Kelvin untuk mati di tempat seperti ini. Tapi Kelvin mengabaikan ocehan Bal dengan berbicara pada Angie. Kelvin meminta maaf atas butuh waktu lama untuk menyadari perasaan Angie. Sekarang, Kelvin akan menjawab perasaan Angie dengan semua yang dia miliki. Kelvin kemudian mengambil tongkat bencana hitam dan pedang gila Cliff dari penyimpanan Kloto. Namun Kelvin mendengar Bal yang kesal telah diabaikan, langsung menyerang Kelvin dengan pedangnya dari belakang. Tapi Kelvin memblokirnya. Itu adalah kekhawatiran Kelvin yang paling sedikit sekarang, karena bagaimanapun Kelvin memiliki Melvina yang dapat dipercaya untuk melindunginya.
Melvina muncul dari lingkaran sihir dengan ujung tombak menunjuk ke Bal. Sambil bertanya apa maksud Bal, Kelvin mengabaikannya. Tidakkah Bal menyadari lawannya saat ini adalah seorang summoner? Bal berkata, "Kamu, Melvina, Dewi Reinkarnasi." Melvina menjawab bahwa dia menggunakan Mel ketika dia di sini, meskipun tidak akan lama sebelum dia menjadi Mel Celsius. Bal berkata kalau begitu, seorang Dewi tenggelam dalam kesenangan. Seperti yang Bal pikirkan, Melvina tidak cocok untuk jabatannya. Bal akan menjalankan tugasnya sebagai penghukum dan memberikan penilaian kepada Melvina. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.